Oke guys, kali ini gue mau bahas HP 2 jutaan yang performanya itu strong banget ya guys ya. Namanya adalah Realme 10. Realme 10 ini adalah penerus dari Realme 9 yang udah kita review beberapa bulan lalu ya guys ya. Dan yang menarik, walaupun ini penerus Realme 9, ternyata tipe HP-nya itu berubah banget dari HP yang kameranya OP jadi HP yang performanya OP. Gue bilang ini OP karena untuk HP 2 jutaan ini atutnya gede banget guys, bisa di atas 350.000. Dan gara-gara itu gue tertarik untuk nge-review performanya. Sekaligus ngecek juga kira-kira HP ini cuma sebatas di performa doang atau enggak. Oke, untuk HP-nya sendiri, gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 mingguan guys. Dan bisa gue bilang, HP ini tuh beda banget lah kalau dibandingkan dengan Realme 9. Soalnya nggak cuma dari performa doang, tapi dari desain luarnya aja dia udah beda banget kalau dibandingkan dengan Realme 9. Perubahan yang paling terasa menurut gue tuh ada dari desain belakangnya guys. Karena sekarang back covernya tuh punya desain yang kayak debu-debu bintang kayak gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu suka sih dengan warnanya, tapi kalau dari bentuknya, menurut gue sih ini HP ternyata stylish banget. Bentuknya sekarang kayak lebih mengkotak gitu guys, kayak tren smartphone zaman sekarang. Dan desain kameranya juga sekarang kelihatan lebih enak untuk dilihat. Bahkan bagi gue ini salah satu HP yang paling cantik juga di kelas harga 2 jutaan sekarang. Terus yang gue suka juga pas pakai HP ini, bodinya terasa nyaman banget guys. Soalnya ini tuh salah satu HP yang paling compact dan paling enteng di kelas harga segitu. Mungkin bagi sebagian orang itu nggak terlalu penting ya guys ya. Tapi buat yang nyari kenyamanan atau orang-orang yang suka pakai case tipe-tipe HP compact kayak gini, wajib banget loh guys untuk dipertimbangkan. Terus selain body, satu hal yang paling beda banget dibandingkan dengan Realme 9 yang paling menonjol perbedaannya itu tentu aja dari performanya guys. Realme 9 dulu kan performanya emang terasa agak kurang ya guys ya. Soalnya dia kan dapat prosesor yang memang nggak begitu kuat. Nah, sedangkan di Realme 10 ini ceritanya udah beda banget. Nah, kalau dari speknya sendiri menurut gue Realme 10 ini udah kelihatan gokil sih guys. HP ini pakai RAM dan storage yang kencang, yaitu RAM LPDDR4X dengan RAM expansion sampai 5 GB, dan storage sendiri dia udah pakai yang tipe UFS 2.2 yang kapasitasnya itu bisa sampai 256 GB. Menurut gue itu seru guys, soalnya dia nggak cuma dikasih RAM dan storage yang besar doang, tapi dikasih juga tipe yang speednya kenceng. Tapi tetap yang ngebuat HP ini menarik sebenarnya itu adalah karena dia udah pakai prosesor yang baru, namanya adalah Helio G99. Dan itu tuh ngebuat performanya itu terasa kayak 2 kali lebih kuat kalau dibandingkan dengan Realme 9. Gue bilang ini 2 kali lebih kuat karena gue ngerasa kalau performanya aja untuk keseharian ini terasa lebih cepat dan lebih lancar kalau dibandingkan dengan Realme 9. Terus performa gamingnya juga ini meningkat banget sih guys. Biasanya kan kalau HP 2 jutaan itu mentoknya cuma game PUBG doang. Tapi kalau yang ini ternyata levelnya udah beda. Gue bilang nih levelnya beda karena HP ini udah kuat untuk main Genshin Impact guys. Buat clear dungeon dan mondar-mandir aja, ternyata di sini masih bisa dapat FPS maksimal sampai 60 FPS loh. Memang pas lagi war FPS-nya bisa drop sampai 30-an doang, tapi menurut gue itu udah bagus banget sih. Soalnya dari dulu HP 2 jutaan itu bisa dibilang ngejar 30 FPS aja susah banget di Genshin. Sedangkan yang di sini malah terasa gampang banget. Paling yang gue sayangkan di sini tuh HP-nya belum unlock frame rate ekstrim di PUBG guys. Padahal gue yakin sih dengan performa prosesor yang kayak gini, harusnya PUBG Smooth Extreme bisa berjalan lancar di HP ini. Tapi tetap untuk HP 2 jutaan sih menurut gue ini performa paling maksimal yang bisa kita dapat untuk sekarang. Jadi untuk orang-orang yang ngejar performa atau gamers, gue rasa ini bisa jadi opsi yang menarik banget. Terus yang menarik juga kalau kalian suka nge-game atau streaming film, kalian tuh nggak perlu ribet lagi sih untuk mikirin masalah kuota guys. Soalnya sekarang akses kuota besar dengan harga yang terjangkau itu makin gampang guys, apalagi kalau kalian pakai Live On by XL Axiata. Gue bilang kayak gitu karena di Live On ini kita selalu ditawarin kuota besar dengan harga yang terjangkau guys. Jadi kita bisa bebas nge-game, streaming film, atau sosmedan tanpa perlu ribet mikirin kuota. Bahkan kalau ada kuota sisa, di sini kuotanya nggak akan langsung hangus. Soalnya kuota sisa yang tadi itu bakalan otomatis terakumulasi ke bulan-bulan berikutnya sampai maksimal 1000 GB. Jadi masih bisa dipakai lagi. Proses beli dan aktivasinya juga nyaman banget, kita nggak perlu repot-repot ke counter, soalnya proses beli dan aktivasinya bisa dilakukan secara online. Bahkan kalian juga bisa dapat diskon 15.000 guys, plus bonus tambahan kuota 20 GB kalau kalian pakai kode referral gue yang ini. Atau kalau mau lebih wow lagi, di Live On juga ada paket Power Forever atau kuota seumur hidup guys, yang bisa kalian dapetin dengan cara tukar tambah HP kalian lewat Laku6 di Tokopedia, atau jual HP bekas kalian lewat website maujual.com. Bonusnya beragam banget, kalian bisa dapat SIM card Live On 30 GB, bonus kuota seumur hidup up to 10 GB, dan juga cashback hingga 1,5 juta rupiah. Itu lumayan banget. Buat yang penasaran dengan detailnya, infonya udah ada di kolom deskripsi, jadi langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi ya guys.
Oh ya, sebenarnya Realme 10 ini bukan satu-satunya HP yang pakai Helio G99 ya guys. Soalnya kemarin juga ada namanya Poco M5. Tapi yang ngebedain dia dengan Poco M5 itu adalah Realme 10 ini udah pakai layar Super AMOLED yang udah high refresh rate. Kalau dari speknya sendiri, HP ini udah pakai layar 6,4 inch Super AMOLED Full HD Plus dan dia juga udah pakai style layar yang punch hole. Jadi secara tampilan dia juga udah kelihatan lebih cantik. Terus sekarang dia juga udah dikasih fitur high refresh rate. Bukan yang paling tinggi sih memang, tapi ini udah 90 Hz, itu udah lumayan banget. Mengingat ini panel Super AMOLED dan harganya juga mulai dari 2 jutaan. Panel AMOLED ini menurut gue jadi pemanis di sini soalnya itu bisa ngebuat gambar dari gamenya jadi terasa lebih maksimal dan gue rasa itu bisa ngebuat gaming experience-nya jadi lebih asik lagi kalau dibandingkan dengan saingan-saingannya. Tapi ada sedikit yang dipangkas juga sebenarnya di layar AMOLED ini. Yaitu sekarang fingerprint-nya udah bukan di layar lagi guys, tapi udah dipindahin ke tombol power. Jadi secara fungsi itu emang nggak terlalu masalah sih, tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira ini deal breaker nggak sih? Terus salah satu cut off juga yang bener-bener terasa di sini mereka akhirnya nge-cut resolusi kamera utamanya jadi jauh banget. Kemarin Realme 9 menurut gue sih dia punya kamera yang keren karena dia punya resolusi yang gede banget sampai 108 megapiksel dan gue suka banget dengan kamera itu karena dia ngebuat hasil fotonya bener-bener tajam. Tapi di sini kameranya di downgrade karena dari 3 kamera sekarang dia jadi cuma punya 2 kamera doang plus resolusi kamera utamanya juga diturunin jadi cuma 50 megapiksel doang. Tapi gue tetap penasaran dengan kamera 50 megapiksel ini guys, soalnya ini adalah kamera yang dulu sempat digembar-gemborin oleh Samsung. Nama kamera 50 megapiksel ini adalah Samsung GN1 dan ini kamera yang sensornya paling kecil yang pernah Samsung buat. Dan itu buat gue penasaran guys, soalnya katanya walaupun GN1 ini sensornya kecil, tapi fiturnya itu banyak banget. Sebenarnya gue sekarang agak kesusahan take foto karena belum dapat kameramen baru guys, tapi kemarin gue sempet take foto berbarengan dengan beberapa HP yang gue review dan sejauh ini ya bisa gue bilang gue suka dengan hasil kameranya karena warna-warnanya bagus dan tajam juga hasilnya. Ini pasti lebih bagus kalau dibandingkan dengan 50 megapiksel HP 1 jutaan dan dia juga sedikit lebih tajam kalau dibandingkan dengan kameranya Poco M5. Sedangkan untuk conditional white-nya juga udah oke guys, hasilnya tuh nggak terlalu kontras, terang juga, dan low noise. Dan hasilnya juga menurut gue ini masih bisa lebih bagus lagi kalau kita pakai night mode-nya. Nah, kalau untuk videonya sendiri dia tuh bisa record sampai 1080p 30 fps guys. Hasilnya memang nggak stabil-stabil banget, tapi ya ini cukup normal juga sih soalnya untuk harga segitu. Terus untuk baterainya sendiri di sini udah aman banget speknya soalnya dia udah pakai kapasitas baterai yang terhitung besar yaitu 5000 mAh atau sama dengan Realme 9 yang kemarin. Dan karena gue yakin HP ini bakal banyak dipakai oleh gamers, kemarin langsung aja tuh gue geber untuk main game selama seharian guys. Dan ternyata daya tahan baterainya gokil banget. Pas gue pakai main Mobile Legends sampai low bat, dia bisa bertahan hampir 5,5 jam dan dengan daya tahan segitu sih gue nggak khawatir karena ini udah pasti kuat banget dipakai selama seharian. Terus yang gue suka juga di sini mereka tetap konsisten untuk ngasih charger di dalam box penjualannya guys. Dan chargernya ini juga menarik soalnya ini adalah chargeran yang speednya tuh paling kenceng di kelas harga 2 jutaan. Iya ternyata HP ini udah dikasih chargeran yang outputnya itu 33 watt guys. Dan setahu gue ini bisa ngecas baterainya dari low bat sampai penuh dengan waktu sekitar 65 menit doang. Terus untuk fiturnya menurut gue ini udah lumayan juga ya guys ya. Dia udah punya jack audio, side fingerprint scanner, dan juga udah punya micro SD card slot. Tapi ini masih kalah kalau dibandingkan dengan sayangannya soalnya dia masih belum punya dual speaker, belum punya IP rating, dan dia juga belum punya NFC. Dan tentu aja dia juga nggak punya konektivitas 5G ya guys ya, soalnya Helio G99 ini memang bukan prosesor 5G. Untuk harganya sendiri HP ini kemarin dijual dengan harga mulai dari 2,799 jutaan, tapi di event-event khusus harganya tuh bisa turun sampai 2,499 juta guys. Dan kalian bisa cek aja linknya di kolom deskripsi kalau kalian penasaran dengan link belinya di mana. Untuk HP yang start dengan harga segitu menurut gue ini HP yang seru banget guys. Soalnya kan di harga segitu biasanya kita disuruh pilih guys, mau HP yang stylish tapi performanya standar atau HP yang kenceng tapi stylenya tuh biasa aja. Dan di sini tuh terasa seru soalnya dia nggak kayak gitu guys. Soalnya HP ini nggak cuma punya performa yang kenceng doang guys, tapi dia juga punya desain yang stylish. Bahkan kita juga dikasih layar Super AMOLED high refresh rate dan chargeran juga di sini. Jadi bagi gue sih ini udah paket yang menarik banget dengan harga segitu. Tapi memang ini bukan HP yang sempurna banget karena mereka emang harus nge-cut sesuatu untuk dapetin level harga yang 2 jutaan tadi. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Apakah ini HP bagus atau HP biasa aja? Coba deh kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe juga guys biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.